Oke. Oke, selamat sore. Memperkenalkan, nama saya Alexander Putagaol. Saya adalah perwakilan dari aplikasi pintaring.com. Di sini, di sore hari ini, kita akan melaksanakan sebuah wawancara dengan user. Di sini, di sesi wawancara ini, jawaban dari Kasita itu sendiri tidak ada benar, tidak ada salah. Pokoknya jawab dengan santai dan tepat saja. Oke, untuk pertama-tama boleh perkenalkan terlebih dahulu. Baiklah, perkenalkan nama saya Sita Mamonto, mahasiswa dari Universitas Samratulangi, jurusan Ilmu Pemerintahan, usia saya 21 tahun. Oke. Untuk Kasita sendiri, nanti ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama itu, menurut Kasita, apakah penting meningkatkan kegiatan pembelajaran dari luar sekolah atau kampus? Itu menurut Kasita itu gimana? Pentingkah meningkatkan belajar dari luar kampus gitu? Maksudnya seperti menurut Kasita itu, apakah penting meningkatkan kegiatan pembelajaran dari luar kampus? Maksudnya ada tambahan pembelajaran dari kampus itu sendiri, contoh kayak belajar kursus dari luar gitu untuk menambah ilmu atau gagasan dari Kasita. Oh, penting sih, karena kan belajar bukan hanya dari kampus, tapi bisa di luar kampus. Intinya karena belajar tidak dari kampus doang. Ya. Oke. Untuk Kasita, selama pandemi ini atau selama COVID, apakah Kasita pernah atau disempatkan membuka atau menjelajahi situs pembelajaran daring atau kursus? Pernah. Pernah ya? Pernah. Kalau boleh tahu Kak, itu apa ya Kak? Situs yang pernah Kakak buka? Situs belajar sih pernah pakai Kuiper dan Zenius selama itu. Oh, Kuiper video. Ya. Video dan Genius ya. Genius. Oke. Menurut Kasita nih, Kasita kan udah pernah pakai belajar Kuiper video dan Genius nih. Menurut Kasita nih, pembelajaran apa yang sering Kasita gunakan? Atau adakah selain dari Genius, apakah ada buku-buku lain, buku-buku online yang Kasita pakai? Ada, biasa saya mendownload buku-buku kayak PDF gitu. Terus belajar cari jurnal lewat Google Scholar. Scholar ya? Ya. Google Cendekiawan ya? Oke, baik lagi nih Kak. Yang pertama tadi yang belajar di Kuiper sama Genius nih. Alasan Kasita sih mengapa memakai kedua media ini, Kuiper dan Genius? Apakah ada kelebihan? Oh, saya menggunakan ini pas SMA ketika mengikuti OSN, saya menggunakan aplikasi Zenius, dan untuk belajar persiapan ujian nasional, saya menggunakan Kuiper. Persiapan ujian nasional ya? Ya. Menurut Kasita nih, dari kedua aplikasi yang Kasita gunakan ini, yang paling membantu dari Kasita itu apa? Sebenarnya sama-sama membantu, cuma ada kelebihan dan ada kekurangannya masing-masing. Sama-sama membantu. Kasita, bidang apa nih? Kan Kasita udah pernah belajar nih di Kuiper video dan Genius, dan juga dari buku-buku lain kayak mendownload PDF gitu dari Google Cendekiawan atau Google Scholar. Di sini apakah Kasita pernah ini Kak, mempelajari atau bidang apa yang Kasita pelajari waktu pernah belajar di Kuiper video dan Genius?
atau mata pelajaran Ya, apa? Oh, kalau di Zenius saya belajar kimia karena waktu itu saya mengikuti OSN kimia, dan kalau di Kuiper saya belajar pelajaran-pelajaran untuk ujian nasional seperti matematika, IPA, dan bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Berarti Kuiper Video jenis itu lebih mengarah ke ini ya Kak, ke ujian nasional aja ya Kak? Iya, kalau ya. Oke. Dan untuk Kak Sita sendiri, menurut Kak Sita setelah belajar dari kedua aplikasi tersebut nih, adakah tingkat keberhasilan dari Kak Sita yang boleh maksudnya bisa mengubah setelah memakai kedua media tersebut? Ada, saya jadi lebih paham pelajaran dan juga mendapat trik-trik cara cepat dan mudah menjawab soal-soal, biasa soal-soal perhitungan seperti matematika. Berarti lebih paham aja ya Kak? Iya, Dan lebih gampang tentunya ya Kak? iya, iya. Oke. Itu terakhir nih Kak. Apakah Kak Sita nih, setelah memakai media tersebut, apakah keuntungan dan kekurangan dari media tersebut? Oh, kalau waktu menggunakan Zenius, video-video dan materi yang ada di Zenius gampang dipahami, apalagi soal-soal tentang hitung-hitungan itu lebih jelas di Zenius, tapi karena gambarnya sedikit dan kayak monoton, jadi dapat kayak cepet bosan gitu. Kalau Kuiper penjelasan sama materinya lengkap, emang Kuiper tuh cocok buat yang mau belajar buat persiapan ujian nasional gitu. Jadi biasa kayak anak-anak SMA, karena emang penjelasannya lengkap, terus rangkumannya juga bisa di-download, terus tes-tesnya juga kayak tryout gitu-gitu tuh gampang. Gitu sih. Ya. Oke, Kak Sita. Kak Sita kemarin saya udah pernah kirim link yang untuk Kak Sita ya. Apa? Kirim link untuk Kak Sita. Oh iya, pernah. Oke. Itu Kak Sita boleh buka nggak linknya? Oh iya. Ini share screen kan? Iya. Saya screen. Ya. Ini bisa di ini kan? Ah, ya. Oke. Udah, Alex bisa dilihat nggak? Masih di stop di ini di WA. Bisa maksudnya? Maksudnya belum masuk ke link.
Sudah? Masih tes tapi ini sih masih di WA. Di WA? Ya. Coba di stop share screen dulu. Ya? Coba di stop share screen. Kasita bisa stop screen dulu. Oke. Sudah. Masuk ke WA terlebih, masuk ke ini, masuk ke link lagi. Kalau udah bisa baru share screen. Kenapa? Coba buka linknya lagi, tapi jangan share screen dulu. Nanti kalau sudah masuk ke prototype-nya langsung share screen. Oh iya. Sudah? Sudah. Kasita. Oke, Kasita. Di sini Kasita boleh ini, boleh mau melakukan pendaftaran dari login sampai ke home gitu. Sejatinya kalau kita baru mendownload sebuah aplikasi itu dari Play Store atau aplikasi Play Store lainnya, kan ada daftar gitu. Mungkin Kasita boleh melakukan pendaftaran dari pendaftaran sampai ke home gitu. Oh iya. Sampai home saja. The days are cold and the cards all fold and the saints we Oke. Ya. Ini udah sampai home ya, Kak? Iya. Sampai home. Menurut Kasita tadi ya, apakah ada kendala ya, Kak? Dari mulai alur pendaftaran sampai ke home? Iya, saya nggak bisa masuk lewat email saya ini gimana ya? Gimana ya? Lewat Google. Masuk pakai Google ya. Tadi saya lihat nih ya, pas di pemilihan border avatar atau pembuatan username, ada sesuatu yang menurut kita susah. Oh iya, itu nggak ngerti. Itu kenapa nggak bisa? Ini langsung masuk ke home.
Menurut Kak Sita nih, apakah pemilihan border itu jenis pembagian jenis kelamin laki-laki atau perempuan itu menurut Kak Sita itu dibutuhkan atau enggak sih dalam sebuah aplikasi? Ya, Tadi kan di pemilihan user nih, pemilihan maksudnya masukkan username, maksudnya ada border avatar itu, maksudnya border avatar itu pemilihan maksudnya laki-laki atau perempuan. Tadi di situ saya melihat Kak Sita agak stuck gitu, maksudnya terhambat di situ, itu kenapa ya Kak? oh iya itu karena nggak bisa dipilih. Oh, berarti Ya, bingung gitu ya Kak? ya. Bingung, oke. Menurut Kak Sita nih, apakah informasi pendaftaran sampai ke login itu menurut Kak Sita sudah pas Kak? Atau masih ada yang harus diperbaiki? Dari mulai pendaftaran tadi sampai ke halaman home yang sekarang. Udah sih, udah bisa, tapi kayaknya lebih diperbaiki. Kayak kalau masuk lewat Google tuh bisa pakai Google kita sendiri. Oh, Tadi kan nggak bisa. berarti login pakai Google ya Kak? Login Ya, pakai Google. Oke. Untuk visual sendiri Kak atau dari gambar sendiri? Menurut Kak Sita udah bagus atau udah memadai? Jika iya, sebutkan kenapa, dan jika tidak, kenapa? udah memadai sih karena ini gampang juga buat dimengerti, apalagi sama orang-orang yang baru download, baru daftar. Ini gampang sih dimengerti, mudah dipahami. Itu gampang dipahami ya Kak ya? Ya, Gampang dipahami. Oke. Dan kalau menurut Kak Sita nih, apakah penempatan materi atau mata pelajaran itu harus disesuaikan nggak dari maksudnya dari IPA, IPA semua, IPS, IPS semua, bahasa-bahasa semua, atau bisa digabung aja Kak? lebih bagusnya di ini sih disesuaikan, kayak kalau IPA IPA semua, jadi kan orang mau belajar tuh ini apa gampang nyarinya, terus langsung gitu, nggak ribet. Oh, berarti disatuin tergantung sesuai jurusannya kayak IPA, IPA, Ya, IPS, IPS. Oke, sesuai jurusan. Oke. Itu tadi kan taks pertama ya Kak, dari pendaftaran, dari login, pendaftaran sampai ke home. Di taks kedua ini Kak, Kak Sita boleh nggak melanjutkan lagi prototipenya ke mencari kategori kelas dan live streaming? Oh iya, bentar ya, saya coba.
Oke. Sampai task kedua ya Kak, dari pemilihan kelas, materi tadi sampai ke live streaming. Oke. Di task kedua ini Kak, menurut Kak Sita nih, dari tadi yang saya lihat ya Kak, ada kendala nggak Kak dari mulai dari pemilihan kategori kelas, detail materi sampai ke live stream? Ya, nggak ada sih sejauh tadi lihat nggak ada kendala. Berarti tidak ada kendala ya Kak? Iya. Kendala. Menurut Kak Sita, dari ada yang membingungkan Kak dari alur dari pendaftaran tadi? Pendaftaran kategori kelas tadi yang membuat Kak Sita Kenapa? bingung. Oh iya tadi ada bingung pas Yang di bingung. bagian kelas mau ke live streaming tadi, ternyata dikirain tuh pas di ini ditekan tuh langsung masuk ke live streaming, ternyata harus di ini dulu. Dari mana tadi Kak? Harus Itu? tekan Dari bingungnya dari mana tadi Kak? dari dari pas ini masuk kelas online. Oh, Itu kan tadi ada. bingungnya di situ ya Kak? Ya, Maksudnya dia langsung nggak masuk langsung ke materinya atau nggak langsung ke live streamingnya Kak? dia nggak langsung ke live streaming. Menurut Kak Sita nih, pemilihan cara kelas atau detail materinya sudah mudah sih dipahami atau tidak Kak? Menurut Kak Sita tuh Ada sih ini mudah ya? Dari mudah pemilihan kelasnya sudah dipahami mudah dipahami. dari iya mudah dipahami. Oke, Kak Sita nih, mau nanya lagi dong. Apakah visualnya itu menurut Kak Sita itu udah bagus atau memadai? Dari mulai kategori kelasnya tadi, detail materi sampai live stream. Apakah visualnya itu udah gambarnya bisa gampang dipahami oleh user? Oh bahwa ini langsung ke live streaming, ini langsung ke detail kelas gitu kan? Iya mudah dipahami dari Visualnya kelas masuk sampai ke live streaming bisa sih mudah dipahami. udah dipahami. Oke, Kak Sita ada pertanyaan nggak tentang live streaming tadi, kategori kelas, detail materi? Pertanyaan belum nggak ada pertanyaan. Oke. Menurut Kak Sita tuh ada nggak yang harus ditingkatkan lagi atau diperbaiki dari kategori kelas, detail materi atau live streamingnya? Sebenarnya ini udah bagus sih, cuman Iya. Kayaknya lebih di ini sih yang tadi kayak dibuat sesuai di kelasnya jadi Sesuai ini ya Kak.
Nah, iya ini yang tadi bingung, Hmm? kayak transisi periode kedua, transisi periode Oh. ketiga. Oh, itu bingungnya karena kenapa Kak itu Kak? Itu yang di materi ya, detail materi. Iya. Ini tadi nggak tahu sih ini. Menurut Kak Sita nih, dari detail materi ini apa nggak ada yang nggak yang harus diubah tuh? Maksudnya kenapa user itu bisa menjadi bingung? Itu kenapa? Kenapa? Menurut Kak Sita kan di detail materi ini tadi agak membingungkan kan? Untuk Kak Sita sendiri, gimana sih caranya user itu supaya tidak bingung pas masuk ke detail materi ini? Oh, tampilan sih, tampilannya. Tampilan ya. Karena kan pasti user tuh lihat dari tampilannya kan, buat masuk sampai ke materinya. Jadi itu sih tergantung tampilannya. Cuma tampilan atau ada yang lain Kak? Udah sih itu aja. Oke. Itu untuk task kedua ya Kak. Jadi task ketiga. Task ketiga tuh, aku mau bilang sama Kak Sita tuh buat dari halaman transaksi nih. Dari transaksi user melakukan pembayaran. Dan Kak Sita tuh melakukan observasi deh yang harus dilakuin itu. Apa yang harus diperbaiki, apa yang membuat Kak Sita itu bingung gitu. Oh. Jadi ini masuk ke yang ini pembelian. Iya. Udah sampai sini. Ya, observasi aja dulu Kak Sita. Oke. Nah, di task 3 ini Sita tadi melakukan ini dari transaksi itu sampai user melakukan pembayaran itu menurut Kak Sita tuh gimana? Ada kendala nggak? Enggak sih, itu udah jelas dari pembelian sampai transaksi. Berarti tidak ada kendala ya Kak di transaksi. Enggak. Ya. Berarti menurut Kak Sita nih informasinya, informasi pembayaran itu menurut Kak Sita udah pas nggak sih? Udah nggak membingungkan user nggak sih? Enggak sih. Informasinya tidak membingungkan user ya? Iya, enggak. Karena sudah jelas sih dari awal, dari pas masuk ke pembelian sampai pembayaran. Sama Kak, sama pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Visualnya gimana sih Kak? Kalau Kakak Sita lihat? Visual Dari pendaftaran transaksi sampai user melakukan pembayaran itu. visualnya udah bagus sih, gampang juga dipahami. Cuman tadi kan ada beberapa kendala, mungkin kalau orang yang baru daftar pasti bingung. Tapi kalau udah di ini
dicoba-coba gitu, kayak bisa gampang dipahami sih. Dari ini Kak, dari metode pembayarannya itu sendiri, apakah udah pas Kak? Atau ada hal yang harus diubah lagi? Maksudnya metode pembayaran itu melakukan metode pembayaran dengan apa, atau kayak contoh Shopee, OVO gitu loh. Itu menurut kita udah gimana? Oh, metode pembayarannya udah bagus sih, apalagi kan sekarang kebanyakan orang tuh pakai OVO, Shopee Pay, gitu-gitu kayak pembayaran lewat e-wallet kan. Jadi itu bisa sih gampang. Jadi orang-orang tuh bisa cepat gitu kalau mau bayar, nggak langsung ke si transfer gitu. Tapi mungkin banknya bisa ditambah sih, nggak cuma bank BRI, jadi kayak ada bank-bank lain gitu. Oke. Sebenarnya kita bisa share screen. Oh, di stopnya. Oke. Sebenarnya tadi pertanyaannya udah menyangkut semua ya, dari biodata tadi, dari Kasita sampai tax-taxnya tadi. Sebenarnya pertanyaan saya sudah lengkap semua. Tapi Ya. Menurut Kasita nih, dari yang saya desain tadi, ada nilai yang harus diberikan oleh Kasita nih, dari nilai 1 sampai 7. Menurut Kasita, dari sekian ini yang saya desain ini, dari segi kemudahan, dari segi flow-nya, menurut Kasita ada bisa di angka berapa itu? Di angka apa? Ini kan ada ini, Kasita tuh selain saya melakukan wawancara, Kasita di sini menilai ya sebagai user. Ada angka tuh kayak single as question gitu kan. Dari angka 1 sampai 7, menurut Kasita nih, apa yang saya desain ini dari mulai flow-nya sampai ininya, menurut Kasita udah bisa berapa sih angkanya Kak? Dari angka 1 sampai 7. Oh, rating kayak gitu. Ya, ratingnya. Dari 1 sampai 7, 6 sih, karena itu udah gampang, udah bisa dipahami, cuman itu kayaknya harus di ini lagi biar user tuh nggak bingung, karena kan yang apa namanya yang bisa masuk sini kan orangnya beda-beda juga kan, jadi ada yang gampang ngerti, ada yang lama gitu, jadi biar dibuat biar bisa semua tuh mudah, dari mendaftar sampai masuk ke home, terus belajar live streaming dan pembayaran gitu-gitu sih. Lebih dipermudah lagi ya Kak, dari mulai pendaftaran sampai ke pemilihan kelas live streaming dan sebagainya Kak. Sebenarnya sampai sini aja nih ya Kak wawancaranya. Nah, terima kasih banyak udah melakukan wawancara dengan saya dan sebagai responden saya. Untuk itu nanti mungkin akan ada hadiah ya untuk Kasita dari tim kami. Untuk itu kami ucapkan terima kasih untuk Kasita dan selamat sore. Ya, sama Alex, sore. Kasita, silakan. Oke. Sekian hasil wawancara saya dengan user atau responden saya, yaitu Sita Momonto. Apabila ada kesalahan dan tutur kata yang tidak pas, mohon dimaklumi. Terima kasih. See you.